Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suci Muanifah selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasional. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang dasar dari perilaku kelompok. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Riza Nur Erina Fitrianti dan teman saya Putri Nirmalasari dari kelas 04 SAKP 002. Yang pertama, definisi perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah kegiatan yang dapat diikuti oleh dua orang atau lebih yang berinteraksi dan bersatu untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Tursanto, perilaku organisasi adalah area penelitian yang meneliti dampak individu, kelompok, dan perilaku organisasi terhadap organisasi untuk menerapkan pengetahuan. Yang kedua, ada klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok perilaku organisasi yang terorganisir dan secara khusus dirancang untuk mentransfer tujuan organisasi ke anggotanya. Contohnya sekolah, lembaga pemerintahan, dan perusahaan. Yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok informal biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya adalah kelompok belajar. Di sini saya akan menjelaskan alasan terbentuknya kelompok. Ada beberapa alasan terbentuknya kelompok, diantaranya yaitu 1. Pemuasan kebutuhan, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dapat menjadi kekuatan pendorong yang kuat dalam pembentukan kelompok. 2. Kedekatan dan daya tarik. Kedekatan adalah jarak fisik antara para karyawan yang melaksanakan pekerjaan, sedangkan daya tarik adalah menunjukkan daya tarik orang yang satu dengan lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan persepsi, sikap, hasil karya, atau motivasi. Ketiga, tujuan kelompok. Untuk mencapai tujuan kelompok dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari satu atau dua orang. Ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. 4. Alasan ekonomi. Motif ekonomi menyebabkan terbentuknya kelompok karena mereka menganggap akan memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar dari pekerjaan mereka jika mereka membentuk kelompok. Selanjutnya, properti kelompok. Ada beberapa properti kelompok, yaitu antaranya 1. Peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Kedua, norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok yang berlaku di antara para anggota kelompok. 3. Status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Keempat, besaran. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Kelima, kekompakan. Kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Keenam, keragaman, yaitu sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kelompok adalah bentuk pengambilan keputusan partisipatif, yaitu di mana sekelompok individu bekerja sama untuk memecahkan masalah yang sifatnya kompleks. Selanjutnya ada kelemahan, efisiensi, dan ringkasan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Umumnya menghabiskan waktu karena kelompok